A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'da. Surat Luqman itu berbicara tentang humanisme. Humanisme yang standar di dalam Islam. Karena ada orang yang ingin terlihat humanis, itu standarnya bukan standar kitabullah dari zaman-zaman terdahulu. Orang ingin kelihatan intelek, orang ingin dialog-dialognya, kata-katanya terlihat humanis, kemanusiaan, tapi ternyata jauh dari kitabullah. Kelihatannya jangan manis-manis ketika berbicara tentang ucapan-ucapannya. Maka di sini diberikan keteladanan Luqman. Luqman itu kalau mau dijadikan ikon, itu menurut manusia biasa tidak pantas. Apalagi dipasang di baliho, itu nggak pantas jadi tokoh. Kenapa? Luqman itu orangnya cebol, hitam, negro, kakinya gede, hidungnya lebar, pokoknya tidak seperti orang yang kayak kelihatan intelek. Tapi menurut Islam itu orang-orang yang paling intelek, orang yang paling humanis. Begitu kalau mau belajar intelek dan humanis. Jangan sampai kita ingin kelihatan intelek tapi niru-niru orang yang ingkar pada Allah, meniru pengkhianat-pengkhianat, dan meniru penipu-penipu. Nah, gitu ujungnya di dalam surat Luqman itu. Sehingga yang kita baca tadi dalam surat Luqman itu adalah orang-orang yang benar itu yang kemudian bisa menjadi teladan. Siapa yang menjadi teladan itu? Yang birrul walidain. Itu intinya. Orang pidatonya bagus, baik-baik, tapi dia tidak santun pada orang tuanya, tidak pantas disebut intelek. Itu prinsip Quran di dalam surat Luqman. Maka orang yang bisa selamat itu adalah yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu pandai bersyukur kepada kedua orang tuanya. Luqman ayat yang ke-14 di awal. Jadi kalau anak tidak bager, kalau orang Sunda itu nggak pantas disebut intelek. Walaupun dia turun dari mobil yang mewah, pakaiannya gagah-gagah, nggak intelek dia menurut Quran. Karena pasti dia tidak bisa memberikan keteladanan. Hanya manis ketika di pidato. Di rumahnya dia tidak bisa memberikan keteladanan. Itu surat Luqman ayat 14 itu. Nanti kaitannya dengan 14 itu kaitannya dengan ahli ibadah yang benar, surat Al-Furqan ayat ke-74 yang selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah kami dan pasangan kami dan anak-anak kami kalau saling melihat itu saling adem melihatnya. Bapak ngelihat anak-anak adem, anak-anak ngelihat bapak adem. Istri ngelihat suami, suami ngelihat istri adem. Jadi bikin kangen. Kalau bahasa orang Jawa tuh ngangen nih, ya benar nggak? Kalau keluarga sudah tidak ngangenin, udah memuakkan, itu tidak pantas disebut orang intelek. Itu menurut surat Luqman. Kadang-kadang kan begitu. Keluar dari balkon, cuman sama istrinya, biasanya pemimpin negara itu. Dada-dada, gandengan, kelihatan mesra. Balik kanan, masuk lagi ke istananya, langsung pisah ranjang. Iya kan? Berantem lulu, tapi di depan rakyat kelihatan dada-dada. Itu tidak intelek, kata Allah. Itu tidak humanis, palsu. Maka nanti di dalam surat Luqman ayat yang ke-33, orang yang begitu itu disebut penipu. Lihat. Dan yang begitu nanti nggak pantas dijadikan teladan. Itu. Lalu kemudian
mereka ini kemudian khattarin kafur pada ayat-ayat terakhir surat Luqman. Surat Luqman itu ayat yang ke-32. Apa disebut khattarin kafur? Dia ngomongnya bagus-bagus tapi dia ternyata pengkhianat. Pengkhianat. Maka kita katakan kepada orang-orang yang kemudian mengatakan two state solution, itu pengkhianat. Kenapa? Para ulama terdahulu yang kemudian membuat negara ini itu menggunakan surat Al-A'raf ayat 157 untuk memperjuangkan kemerdekaan di mana-mana. Dan itu dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu yang ngerti agama pasti melakukan itu. Karena itu tugas kenabian surat Al-A'raf ayat 147. Memerdekakan setiap penjajahan. Maka dimasukkan sama ulama-ulama kita sebagai platform negara. Jadi kalau orang kemudian mengatakan ada perampok masuk ke rumah terus kemudian kalah, kita kemudian ya udahlah bagi dua rumahnya sama perampok. Itu nggak benar. Maka two state solution itu artinya Israel sudah masuk Palestina, ngobok-ngobok Palestina, orang Palestina diusir, terus dikasih negara Israel itu tidak benar. Two state solution itu pengkhianat terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibikin oleh para ulama yang kemudian berdasarkan surat Al-A'raf ayat 157. Pengkhianat yang bilang begitu. Ngaku-ngaku Islam. Jadi intelek humanis itu harus berdasarkan kitabullah. Ini surat Luqman mengajarkan. Walaupun dia cebol, pesek, kakinya jeber, lebar, hitam kulitnya, tapi dia tuh layak jadi ikon humanis, orang yang intelek. Begitu surat Luqman. Maka di dalam surat As-Sajdah itu kemudian kita diajarkan bagaimana menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi yang lainnya. Melebihi orang yang ngaku-ngaku intelek, banyak ilmunya, pidatonya bagus. Semua harus dikalahkan. Kalau orang itu sombong kepada Allah, maka disebutkannya fa'arid anil jahilin. Pada ujung surat As-Sajdah itu fa'arid anhum. Itu. Ayat yang ke-30 itu. Maka abaikan mereka orang-orang yang sombong kepada Allah. Nah kita kadang-kadang terbalik-balik karena butuh sesuatu, kemudian kita mantuk-mantuk sama orang yang sombong pada Allah. Sementara pada orang yang sama-sama sholat, hanya beda kunut, beda beduk, bisa adu bedog. Iya kan? Iya. Hanya ingin menunjukkan bahwa kita ilmunya lebih hebat, nyalahkan perguruan lain. Itu tidak hebat menurut Islam. Yang begitu mah bukan tokoh menurut Islam. Sehingga anak-anak pembantu rumah tangga kalau sudah dengar agama kayak gini, bangun dia dadanya. Ini agama yang benar. Orang tidak boleh diperbudak oleh siapapun. Boleh bekerja kita sebagai anak buah kepada atasan dan harus tahu tata caranya, tapi tidak boleh kolbunya tunduk. Maka di dalam surat As-Sajdah ini dilatih dengan sujud tilawah. Maka kalau ada sujud tilawah, orang terus sujud, setan itu lari terbirit-birit, takut sama orang yang sujud tilawah. Memang sunnah, tapi dia itu menyebabkan orang itu sensitif terhadap Allah. Begitu disuruh sujud, sujud dia. Enggak wajib. Tapi bayangkan kadang-kadang kita itu disuruh atasan tiarap, tiarap. Padahal bukan Allah. Gitu. Tapi ketika Allah minta sujud, alhamdulillah enggak apa. Itu masalah ngaji rasa namanya, cita rasa. Ngaji rasa, malu pada Allah. Begitu. Sehingga setan langsung bilang kalau ada orang sujud tilawah itu, anak Adam ini baru baca ayat langsung sujud tilawah. Saya dulu gitu. Disuruh sujud oleh Allah, gak mau. Nah, artinya dia menemukan temannya kalau orang nggak sujud tilawah. Walaupun sangat kondisional, tidak wajib, tapi itu cita rasa. Tiarap, tiarap. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat As-Sajdah,
dalam artian cepat bersujud kepada Allah, jangan cepat-cepat bersujud sama orang yang kita butuh bantuan. Maka di situ dikatakan orang yang beriman itu ketika dia mendapatkan peringatan ayat-ayat Allah, kharru sujadan. Apa kharru sujadan tuh? Responsif gitu. Jangan sampai disuruh dungdungan atasan responsif, disuruh Allah engkelah gitu. Itu masalah cita rasa, intelektualitas, kejujuran intelektualitas. Kharru sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Jadi kalau orang sudah mengerti ilmu humanisme di dalam Islam, lalu dilanjutkan dengan caranya tunduk kepada Allah yang sebenar-benarnya, nanti kolbunya itu bersih, tidak ada double kolbu, ya kan di situ. Tidak ada double kolbu. Allah lebih utama dari yang lain. Lalu surat Al-Ahzab ini bercerita tentang koalisi. Ahzab itu koalisi. Koalisi. Makanya ada perang Ahzab yang diceritakan di sini. Apa perang Ahzab itu? Perang koalisi. Koalisinya Rasulullah SAW dengan kaum Yahudi yang ada di Madinah dan orang Quraisy bersama kerajaan-kerajaan yang lain di luar Madinah. Maka saking besarnya bala tentara itu, kemudian di sana diajarkan bikin parit perang Khandak, perang parit, bikin parit pertahanan. Itu yang mengajarkannya Salman Al-Farisi. Nah, di sini kemudian disebutkan di dalam surat Al-Ahzab itu, kalau kemudian kita tidak mengetahui bagaimana caranya bekerja sama, maka nanti akan ditemani oleh orang-orang munafik. Maka di sini disebutkan tentang perilaku orang munafik. Supaya kita kemudian kuat berkoalisi, kan tadi sudah diajarin intelek, surat Luqman, humanis, surat Luqman. Terus sajadah, pandai kemudian lebih taat pada Allah daripada teori-teori manusia. Ya, lebih cepat responsifnya terhadap aturan Allah. Baru nanti di dalam perang Ahzab ini, di dalam koalisi dia pandai mengendalikan koalisi, bukan dipermalukan. Maka nanti ada pengkhianatan koalisi nih, sampai akhirnya terjadi setelah itu perang Koinuko, ya, perang mengusir Yahudi. Nanti cara mengusir koalisi busuk itu ada di dalam surat Al-Hasyr. Di situ diusir koalisi busuk namanya orang-orang Yahudi. Quran itu hidup, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah itu seperti Quran yang berjalan. Kalau tidak, Qurannya tinggal dongeng. Shadaqallahul adzim. Silakan ada tambahan. Jadi, silakan, mic-nya kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mohon tanya Pak Ustadz. Kita sering mendengar bahwa di Al-Quran itu bahwa manusia itu diciptakan di air setetes air mani yang hina Pak Ustadz ya. Nah mungkin apakah bisa penjabaran yang lebih luas Pak dari perkataan yang dilontarkan Al-Quran itu bahwa kita itu diciptakan dari air tetes air mani yang hina Pak. Bisa apa yang lebih mendalam buat kita diinikan Pak. Barangkali bisa dijabarkan itu Pak. Terima kasih. Mantap. Ini baru tadabbur. Ya. Tadi di dalam ayat-ayat yang kita lihat, itu di dalam surat As-Sajdah diajarkan kepada kita tentang penciptaan 6 masa, 6 hari, ya kan? Coba kita lihat surat As-Sajdah itu. Fi sittati ayyam, ayat yang ke-4. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi
dan diantaranya dalam 6 masa, 6 hari. Jadi hari-hari itu namanya sudah ada sejak sebelum Nabi Adam alaihis salam. Maka di dalam hadis itu saya baca artinya aja cepat. Abu Hurairah itu dipegang tangannya oleh Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara duanya selama 6 hari. Ini saya baca terjemahannya biar cepat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy pada hari ke-7. Dia Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu. Bumi itu diciptakan pada hari Sabtu. Gunung-gunung pada hari Ahad. Pepohonan pada hari Senin. Hal yang tidak disukai pada hari Selasa. Cahaya diciptakan pada hari Rabu. Hewan-hewan pada hari Kamis. Dan Adam alaihissalam pada hari Jumat, yaitu di penghujung siang hari sesudah asar. Allah menciptakannya dari lapisan tanah yang merah dan hitam dan yang baik serta yang buruk. Karena itulah maka Allah menjadikan sebagian dari Bani Adam ada yang baik dan ada yang buruk. Jadi ketika di dalam surat Al-A'raf tuh Nabi Adam tuh dibelai tulang punggungnya ketika dia jadi itu, maka keluar tuh semua gambaran anak cucu Adam. Ada yang hitam, ada yang bercahaya. Hitamnya itu karena tidak ada cahaya. Ada orang putih, kulit putih, tapi tidak cahaya. Coba lihat tuh, orang yang nggak wudhu, yang nggak sholat, gelap tuh wajahnya. Bawaannya kayak pengen marah aja, gitu. Ada yang gelap, ada yang terang. Terus ada yang di sininya ada cahayanya. Siapa tuh ya Allah? Kata Adam alaihissalam. Ketika disebutkan siapa tuh yang ada ini? Itu para nabi, anak keturunanmu itu. Ada 124.000 nabi. Nah, jadi disitulah kemudian di dalam surat Al-A'raf dikatakan, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Semua ruh kita itu mengatakan itu. Nah jadi Adam dan keturunannya berikutnya nanti diciptakan dari nutfah air yang hina, nutfah sperma. Orang kalau kemudian kelihatan buang-buang sperma terlihat, itu kan malu. Di celananya aja bekas ada sperma, malu. Padahal sperma itu tidak najis. Nggak najis. Yang najis itu madhi. Sebelum keluar sperma, kan keluar cairan tuh. Kalau kita kelelahan atau kita terangsang, tergoda, itu keluar tuh. Itu tipis. Itu yang najis. Itu harus dicuci. Lalu kemudian kita wudhu kalau sholat. Kalau sperma, itu kita harus mandi wajib. Tapi barang spermanya sini kalau kena sarung dikerokin aja, nggak usah dicuci. Karena sperma itu yang disebut dengan air yang hina itu. Itu sperma. Malu orang kalau kelihatan ngeluarin sperma itu. Maka nanti kalau orang itu tidak tahu cara penggunaan spermanya, maka dia bisa terperosok ke tempat yang paling hina. Nanti dijelaskan dalam cetak biru kemanusiaan surat Al-Insan. Surat Al-Insan 1-4. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Itu kalau pengen tahu gini. Ini nih ada listrik tuh. Ini listriknya masih di luar. Tapi yang listrik di dalam ini tuh, kalau nggak punya gambar tekniknya, nggak punya gambar bangunannya ini, nanti kalau ada yang mati dijebol-jebol semua tuh
temboknya, pilar-pilarnya dijebol-jebol semua karena nggak tahu merawat bangunan, karena nggak tahu besteknya. Kalau pengen tahu merawat dan menjadikan manusia hebat itu namanya surat manusia, surat Al-Insan. Di sini kabelnya, di sini gambar instalatirnya, begitu. Itu surat Al-Insan. Nah, kalau tidak tahu menggunakan cairan yang disebut nutfah itu, dia nanti bisa terperosok ke jalan kufur. Kalau dia tahu memanfaatkannya, dia nanti naik ke jalan syukur. Jadi air yang malu itu, makanya barang kita itu disebut kemaluan kan. Kalau ketahuan kan malu kan, itu disebut air hina itu. Tapi kalau tahu mengendalikannya, dia nanti bisa terbang menjadi kaum yang bersyukur, atau kalau tidak tahu mengendalikannya, dia bisa tergelincir menjadi orang kufur. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Maka sejak sebelum akil balik, anak-anak harus sudah mahir dalam pengendalian sperma dan ovum. Di mana itu ayatnya? Di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Hendaklah kalian, aku berwasiat kepada kalian, kata Allah, yaitu agar kalian itu kemudian melakukan perbuatan baik kepada kedua orang tua. Nanti kalau kalian sudah akil balik dan nanti maksimal 40 tahun, kalian sudah harus mahir. Ini. Apa doa kemahiran itu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini kalian sudah harus mahir umur 40 tahun, kata Allah. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah, kalian harus mahir ini. Jadi sebelum akil balik, dia harus mahir doa ini, harus dilatih. Ya. Rabbi auzi'ni, ya Rabb, ya Rabbku, Tuhanku, tolong ajarkan aku cara mensyukuri. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, atas nikmat yang kau titipkan kepadaku. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat sperma, nikmat tulang punggung, nikmat kaki, ajarkan Allah. Gitu. Itu orang mapan itu. Karena Nabi Sulaiman juga akhirnya berdoa seperti itu. Nanti di dalam surat An-Naml. Lalu kemudian, ajarkan aku berbuat baik wali walidai, kepada kedua orang tuaku, ajarkan aku. Padahal Nabi Sulaiman udah kaya raya. Kirim wesel, kirim apa udah bisa. Tapi masih minta tolong, ajarkan. Apalagi kita belum mengirim istana pada orang tua. Harus berdoa begitu. Nah nanti kemudian dia berdoa, wa an amala sholihan tardahu, dan ajarkan aku amal soleh yang engkau ridhoi ya Allah. Ajarkan aku ya Allah. Supaya tidak apa? Tidak sepertinya intelek dan humanis tapi jauh dari Quran. Kayaknya intelek, humanis, orangnya berpendidikan, tapi ternyata jauh dari Quran. Pengkhianat, tukang tipu dan sebagainya. Tadi surat apa namanya? Surat Luqman. Maka kemudian ya yang ini nih, wa aslih li fi dzurriyyati. Mestinya sebelum akil balik dia berdoa itu. Dan perbaikilah keturunan anak keturunanku. Jadi anak-anak yang dilatih doa ini, dia tidak akan main-main sperma dibuang-buang. Padahal sperma itu bisa berpotensi membuatnya tinggi derajat atau mungkin turun derajat. Dia tidak akan bermain-main dengan ovum. Anak-anak tidak akan pacaran karena dia mengerti doa ini. Ajarkan aku ya Allah bagaimana memperbaiki kualitas anak keturunanku nanti. Padahal belum menikah. Sehingga ketika sudah menikah udah siap. Kenapa ketika udah menikah kau masih berantakan dan sebagainya? Karena pada saat dia harus bertanggung jawab pada sakil balik, doa penyelamatan sperma dan ovum tidak diajarkan. Itu surat Al-Ahqaf, surat 46, ayat yang ke-15. Jadi jangan salahkan bunda mengandung atau lingkungan atau handphone atau apa. Karena anak-anaknya tidak diberi kekuatan, daya tahan dari serangan eksternal. Baik dari handphone, dari lingkungan, dan sebagainya. Jadi menjaga nutfah yang terpancar itu
yang air yang malu kita kalau kemudian ketahuan, itu harus dengan cara-cara yang benar. Karena kita ini diciptakan pada hari Jumat itu dari macam-macam tanah. Ada tanah merah, ada tanah hitam, ada tanah buruk, ada tanah baik. Hadisnya tadi itu untuk menjelaskan fisit tati ayam. Maka karena kita tidak tahu kita ini dari tanah merah, apa tanah hitam, apa tanah baik, apa tanah itu. Ada yang tahu nggak dari kita? Kita dari tanah yang mana yang banyakan? Maka mintalah pada Allah. Maka mintalah pada Allah. Allah, tolong Allah, selamatkan aku ya. Karena kita nggak tahu nih. Pada hari Jumat itu ketika Nabi Adam diciptakan itu, yang ngalir ke kita itu apa tanah merah, apa tanah hitam, apa tanah buruk, apa tanah baik, apa tanah sengketa. Harus begini terus. Menjaga sperma kita menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ntar dulu. Ya, sini aja ya. Anan, kamera. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, tadi malam saya lihat di TV apa tadi itu ya. Yang pertama melihat saudara-saudara kita di Palestina ya, yang rumah sakitnya dibombardir terus menerus ya, menjerit dan merintih mereka, bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi anak-anak rumah sakit dan juga para dokternya itu. Saya lihat, saya berdua sama istri itu lihat ya, sama sedih bagaimana kita ini umat Islam ya, innamal mu'minuna ihwatun ya, orang-orang yang bersaudara. Tapi di sebagian kita dunia ini yang Palestina yang selama ini masih terus dibombardir terus ya, bagaimana penjamaan kita innamal mu'minuna ihwatun ini ya dunia. Kemudian satu hal lagi ya, ini bahwa kita itu innamal mu'mina kal jasadil wahid ya saja, bagaikan tubuh yang satu ini. Bagaimana agar umat Islam Palestina ini ya merdeka daripada dihantam terus sama Israel ya, bagaimana umat Islam dunia ya, terutama yang tetangga-tangganya Saudi Arabia ini ya, memikirkan umat Islam yang ada di Palestina sampai di mana. Dan kita kalau bagaikan tubuh kan salah satu tubuh yang sakit pasti dan akan merasakan tubuh yang lainnya juga sakit ya. Yang kedua ya, saya melihat juga mungkin ada ibrahnya di dalam negeri kita sendiri gitu, cawe-cawe terus gitu, merasa diadu domba terus gitu. Ya masalah ijazah palsu itu, apakah benar atau enggak? Tadi saya melihat juga ya, di antaranya yang seperti itu, Roy Suryo sama Ahmad Bujairin dengan Dr. Tipa, dan 3 di antaranya yang lainnya adalah pendukung mereka gitu. Nah ini kelihatannya ya dalam hal hukum juga, kalau saya mengamati gitu ya, Bujairin juga ya pengacara yang kuat juga Islam gitu. Dr. Tipa, Dr. Suryo sampai menciptakan atau membuat hukum-hukum masalah hukum untuk ya menangkap seseorang yang dikatakan agak itu ya tidak sesuai dengan itu ya. Ini itu yang saya tanyakan, bagaimana umat Islam ini sampai sini di luar negara kita maupun di dalam negeri kita, yang intinya kelihatan menjurus kepada adu domba ini ya. Dengan Ahmad Bujairin itu ini kan suatu hadis
Yang intinya gitu. Orang berbohong dan berbohong terus gitu ya. Ya di antaranya kalau pemimpin sudah berbohong, masya Allah itu. Ya hadisnya apa saya lupa lagi. Jamaah Ustaz, ini gambaran-gambaran situasi dalam dan luar negeri kita mengenai Islam ini. Ya, kiranya cukup, yaitu satu pertanyaan, Ya. pertanyaan. Mudah-mudahan ada manfaat berkahnya bagi kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi kalau kita melihat tadi, siapakah orang yang pantas dijadikan teladan? Dalam surat Luqman itu cirinya yang pertama pada ayat yang ke-32 surat Luqman halaman 414. Cirinya mereka mukhlishina lahuddin. Itu yang kita mintakan kalau takbiran, mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. Apa tuh mukhlishina lahuddin? Ini pada surat Luqman ayat yang ke-32. Mukhlishina lahuddin. Mengerjakan agama itu dengan keikhlasan yang sungguh-sungguh. Mukhlishina lahuddin. Mukhlisin. Surat Luqman ayat yang ke-32 halaman 414. Mukhlishina lahuddin yang kita baca tadi. Itu nanti takbiran kita baca itu. Mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikin. Nah, itu kan ada musyrikin lahuddin. Oke. Wa idza wasyahum maujun kadzulali da'allaha mukhlishina lahuddin pada ayat yang ke-32. Ikhlas dalam beragama. Ikhlas itu sering kemudian kita mendapatkan artinya dari turunan-turunan. Misalnya nerimo, pasrah, ing tandum apa? Oh, bahasa Jawa tuh. Pasrah ing tangdum gitu. Jadi itu mah turunan-turunan. Ikhlas yang sebenarnya itu dalam surat Al-Ikhlas. Allah yang ngasih judulnya langsung, babnya langsung. Kalau pengen ikhlas, Allah mengajarkan dalam surat Al-Ikhlas. Apa itu? Kalau ada masalah apa-apa nanya Allah. Urusan adanya masalah keluarga, organisasi paling kecil, organisasi masyarakat, organisasi lebih besar, negara, itu mesti nanya Allah. Itu namanya Allahus Samad. Itu yang disebut mukhlishina lahuddin. Kalau tidak nanti orang-orang yang mengelola seperti itu kena jebakan kullu khattarin kafur. Ayat 32 itu. Nanti terseret kepada orang-orang yang pada ayat 32 itu tidak pandai berterima kasih dan pengkhianat. Dia bisa mengkhianati teman seiring, bisa mengkhianati teman seperjuangan, bisa mengkhianati rakyatnya. Itu orang yang tidak pantas dielu-elukan, nggak pantas. Itu. Yang berikutnya adalah wala yughrannakum billahi gharura. Orang yang tukang tepu, ngomong begini besok nggak ditepati, ngomong begini itu jangan dijadikan dielu-elukan jadi pemimpin. Lah kalau kita dapat pemimpin yang begitu, salah sendiri milihnya kok yang begitu. Nanti dijelaskan tuh di dalam surat As-Sajadah, dalam surat Al-Ahzab. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-14 nih, sebelum sujud tilawah. Di situ dikatakan fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadzuqu 'adzabal khuld bima kuntum ta'malun. Surat As-Sajadah ayat yang ke-14. Jadi nanti disuruh kita ini disiksa di hari kiamat itu karena lalai lupa pada Allah. Lupa. Lalu Allah kemudian melupakan kalian. Nanti kalian dicuekin sama Allah pada saat minta pertolongan. Ini senada dengan surat Toha
ayat yang 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Itu kemudian pada surat Toha ayat 124. Itu. Barang siapa yang lalai nanya sama Allah, zikir sama Allah, ngurus keluarga, ngurus organisasi kemasyarakatan, ngurus negara, nanti kami bangkitkan dalam keadaan buta. Orang kiamat aja ngelihat udah ngeri, apalagi buta, kejedak-jeduk. Nanti kami bangkitkan dalam keadaan buta. Lalu orang-orang itu bertanya, ya Allah, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Ini persis seperti surat As-Sajdah ayat ke-14. Gitu yang kita baca tadi. Maka baca terjemahan jangan buru-buru. Nanti renungkan. Gitu. Apa itu di dalam surat Toha ayat 124, 25, 26? Itu ketika orang itu kemudian bertanya, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta ya Allah? Dulu kalian kalau sudah dibimbing dengan kitabullah, dengan zikrullah untuk mengurus keluarga, ngurus negara, kalian tuh pura-pura tidak tahu, kalian meninggalkannya. Begitulah sekarang kalian dibangkitkan dalam keadaan buta, dan kemudian kalian tidak akan diberikan pertolongan, nggak dilihat, dicuekin. Orang ngantri makanan Jumat Barokah masih mending suruh ngantri. Ini baru mau ngantri udah diusir satpam. Sana. Orang mau ngantri hisab dihitung sama Allah itu masih mending. Ini diusir sama Allah. Nggak usah diperhatikan dia. Ini siksa belakangan. Berat. Padahal nunggu pengadilan tuh berat banget, nunggu aja. Iya. Saya pernah dapat fitnah tentang APBD Gate. Saya nunggu pengadilan tuh berat namanya nunggu pengadilan. Tapi akhirnya bebas murni karena tidak salah. Nah, jadi nunggu itu berat. Apalagi suruh nunggu di pengadilan padang mahsyar. Sana. Diusir. Dan tidak diangkat, tidak dimuliakan, dihina-hina pada saat nunggunya. Gimana pada saat dihisapnya? Kenapa? Karena waktu di dunia itu tidak mau menggunakan kitabullah sebagai pedoman. Cuman dongeng aja, kitabullah liwat-liwat aja. Nah, jadi itu ancamannya bagi orang-orang yang main-main. Maka siapa yang nanti bisa selamat dari kondisi seperti itu? Apakah dia takdirnya sedang jadi rakyat, takdirnya sedang jadi pemimpin? Maka nanti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Allah ini supaya kita takut terhadap azab akhirat dan azab dunia. Surat As-Sajdah ayat 21. Karena ada orang yang ngaku-ngaku beriman pada Allah dan hari akhir, nggak benar-benar takut pada hari akhir. Itu disebut kaum munafik. Surat Al-Baqarah ayat ke-8. Kalau yang selamat itu surat As-Sajdah ayat yang ke-21. Saking takutnya dia pada hari akhirat, di dunia nggak ada lagi yang ditakuti sama dia. Saking takutnya pada hari akhirat. Kalau ada yang macam-macam, maka dia kemudian tetap mengatakan yang benar. Saking takutnya pada hari akhirat. Jadi kalau ada orang masih takut sama orang, itu cirinya dia tidak benar-benar takut pada hari akhirat yang mengerikan itu. Sehingga dia masih takut sama orang. Itu nanti dibahas dalam tauhid. Maka orang yang tauhidnya benar, dia pasti pemberani di dalam itu. Nah, jadi nanti disebutkan dalam surat Al-Ahzab itu orang-orang yang buruk amalnya dan sebagainya, mereka akan dihapus amal-amalnya. Nah, jadi ini ada peta jalan penyelamatan. Tadi sudah ada pembicaraan tentang bagaimana menyelamatkan sperma-sperma nanti anak-anak cucu kita, ada caranya. Bagaimana supaya kita selamat dari jebakan-jebakan yang kemudian membuat kita tertipu dan sebagainya, ada caranya. Nah, cara ini mesti dikupas, kalau enggak kita ketipu terus. Ada caranya. Di sini nanti dalam surah Al-Ahzab itu dijelaskan bagaimana caranya, karena di situ kompleks, yaitu kerjasama di dalam pertarungan hak dan batil,
ternyata di dalam kelompok al-haq itu ada pengkhianat. Tadi kan belajar pengkhianatan. Maka di dalam ilmu pertempuran, kalau punya 10 peluru, ini hukum pertempuran. 1 untuk musuh, 9 untuk pengkhianat. Jadi kalau punya 10 peluru, komandan itu hanya menjatahkan 1 untuk musuh, 9-nya untuk apa? Pengkhianat. Tak. Harus berani. Kenapa? Kalau komandan itu selain pegang laras panjang, dia ada pistolnya di sini. Untuk apa tuh? Kalau komandan tuh ada pistolnya di sini. Itu untuk menembak pengkhianat. Ketika yang lain suruh tiarap, orang masih mikir-mikir. Ada lumpur komandan, jedek, kena dia sama sniper. Padahal komandannya sudah dapat informasi daerah itu ada banyak sniper. Tiarap. Ntar dulu komandan, jedek. Akhirnya yang lain yang ngikutin, kemudian mati juga teman-temannya, ditembak sniper. Maka kalau mau jadi komandan syaratnya mesti tega. Kalau nggak tega jangan jadi komandan. Jadi ustadz biasa aja. Ya harus tegas. Kalau ini tembak, 1 peluru untuk musuh, 9 peluru untuk pengkhianat. Karena kalau dia tidak ditembak, nanti ngajak yang lain untuk tidak taat pada komando, padahal komandonya sedang menyelamatkan pasukan yang banyak. Jadi ini yang ngajarin Quran nih, yang begini nih yang ngajarin Quran. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mau lebih detail, nanya sama Asdaq, nanya Pak Dan, Kang Adang. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tapi kalau kita ikut Quran, insya Allah selamat dari pemimpin yang menipu dan pengkhianat. Insya Allah selamat. Juga, alhamdulillah. Iya. Yang tempatnya gitu. Ada yang nanya begitu. Kenapa? Bersemayam di Aras itu dipikul oleh malaikat pemikul aras. Di atas langit ke-7 itu ada laut yang setinggi langit dan bumi. Di atasnya langit dan laut yang ke-7 itu ada malaikat yang setinggi langit dan bumi. Aras itu di atasnya. Dan urusan itu naik seperti 1000 tahun. Ngurus Allah, mengurus semuanya, diurus semua sama Allah. Maka dalam surat Ar-Rahman disebutkan kullu yaumin huwa fi sa'an. Setiap hari itu Allah maha sibuk ngurus semuanya. Darah-darah mengalir, ada yang disempatkan, ada yang dipanjangkan, ya, pakai ngurus malaikat. Itu namanya bersemayam di atas aras. Menjal mana imam wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbil Allah syadu alaihi astaghfirullah.